as komuter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada sore hari ini seperti biasa setiap Ahad kita melaksanakan pengajian rutin kitab At-Tibbun Nabawi dan Al-Mawa'id. Kalau minggu kemarin saya tidak bisa hadir langsung di Futuhiyah karena posisi sedang berada di Salatiga. Untuk hari ini saya juga ada halangan yang sebenarnya cukup ringan, namun saya tidak bisa menembus tadi. Banjir di mana-mana, macet di mana-mana. Untuk sampai ke Masjid An-Nur Futuhiyah tidak mungkin. Akhirnya saya putar balik, mau cari jalan yang lain juga bahkan tidak bisa. Saya harus kembali dengan segera ke rumah. Semoga pengajian ini walaupun jarak jauh, jauh di mata, dekat di hati, semoga membawa keberkahan dan kemanfaatan. Dan ingat, jangan sampai gagal paham, apalagi gagal fokus. Jadi kalau kita lihat perkembangan yang ada, mau tidak percaya bagaimana banyak peristiwa yang mereka alami, khususnya virus ini. Kalau mau dipercaya, kok banyak yang menyalahgunakan, sedikit-sedikit di-covidkan. Ya. Jadi kepercayaan masyarakat ini menjadi luntur kalau ada orang yang mencoba mempermainkan. Jadi yang penting, karena itu sifatnya tidak bisa dilihat mata, telanjang, dan kita ikuti saja prosedur yang ada. Kita ikuti para pakar, para ahli, dan kita tetap waspada dan berhati-hati memakai protokol kesehatan, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengatur segalanya, pemberi anugerah segalanya, Zat yang maha menyembuhkan segala penyakit, Zat yang maha melaksanakan sesuai kehendaknya, tidak bisa didikte oleh siapapun, tidak bisa dipaksa atau diancam oleh apapun. Jadi kalau Rasulullah SAW mengingatkan ada dua kenikmatan, nikmatani malbunun, yang orang banyak dirugikan, orang banyak terlena, yakni nikmat sehat dan sempat. Kesehatan itu sangat berharga. Orang tidak akan tahu nilai yang amat berharga kalau belum mengalami sakit. Kalau sudah sakit akan sadar, baru tersadar bahwa betapa berharganya kesehatan. Begitu juga waktu luang atau kesempatan. Ini orang menyanyiakan waktu, terlena, waktu terlewat begitu saja. Jadi nanti kalau sudah terbentur kesibukan, kalang kabut,
semua pekerjaan menumpuk, semuanya harus dihandle dalam satu waktu, satu kesempatan, dan itu amat sangat sulit dan merepotkan. Jadi sekali lagi, untuk mungkin waktu-waktu ini banyak sekali kabar tentang kematian, tentang orang sakit. Ya, kita berdoa saja semoga mereka yang dipanggil lebih dahulu oleh Allah diberikan ampunan, diterima amalnya, dan ditempatkan di sisinya yang terbaik. Dan untuk yang masih hidup, untuk yang sedang diuji dengan sakit, semoga diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan dan pulih seperti sedia kala. Dan untuk yang masih sehat, semoga tetap segar bugar selama dunia akhirat. Jadi sekali lagi, untuk zaman-zaman sekarang ini, karena wabah sedang menggejala, sedang mendunia, jadi kita masing-masing mengantisipasi sesuai dengan kemampuan kita, dan sekali lagi tetap ikhtiar dan tawakal. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan memaknai. Bagi yang mungkin belum punya kitab atau tidak membawa kitab, tetap kita dengarkan, karena ini kita sampaikan setahap demi setahap. Jadi biar tidak monoton memaknai terus sehingga orang terus meninggalkan. Jadi kita buka halaman 41, itu kemarin terakhir. Sekarang berlanjut halaman 42. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke 42, 41 kita baca sedikit bawah. Qultu, ngucap sapa ingsun, saya berkata, saya ini berarti Kiai Musonah, wa tahqiqu utawi nyataake fi amriha ing dalam perkarane hijamah, wa amril fasti lan perkarane canduk cutat. Jadi untuk mentahqiq, untuk mengkonfirmasi tentang adanya hijamah atau fasad, yakni bekam, iku annahuma sak temene hijamah lan fasad iku yahtalifani beda karone apa hijamah lan fasad bikhtilafi zamani kelawan beda-bedane zaman wal makani lan panggonan. Jadi bentuk hijamah dan fasad atau ragam dari bekam ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan yang berlaku di tempat dan waktu masing-masing. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi masing-masing tempat punya kriteria tersendiri, masing-masing zaman juga punya kriteria tersendiri. Wal asnani lan pira-pira taun, wal rujati lan pira-pira wal zujati lan pira-pira cecampuran. Jadi perbedaan itu juga berlaku dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, dari unsur satu dengan unsur yang lain nanti akan bisa mengalami perbedaan-perbedaan. Jadi sesuai perkembangan zaman, mungkin alat atau cara untuk berbekam itu akan berbeda-beda. Wal biladu utawi negoro, jamak ini piro-piro negoro,
al harratu kang panas, wal azminatu lan pira-pira zaman, al harratu kang panas, wal amzijatu lan pira-pira cecampuran, al harratu kang panas, allati damu ashabia kang utawi getihe pira-pira wong kang duweni bilad, fi ghayatin nushi ing dalam, ini pakai dot ya, fi ghayatin nudji ing dalam katoke matengake. Jadi bahasa Arab itu istimewa, titik yang berbeda itu bisa memunculkan makna yang berbeda ya, harokat berbeda juga maknanya bisa berbeda, apalagi hurufnya. Jadi negara-negara baik situasi atau kondisi panasnya yang berbeda, kemudian waktunya yang berbeda, ataupun unsur-unsur yang mempengaruhi yang berbeda, yang tentunya darah dari masing-masing generasi, darah dari masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Jadi tingkat kematangan ya, atau tingkat darah itu panas ya, itu juga akan berbeda-beda. Iku al-hijamatu utawi bekam, fiha dalam bilad, iku anfa'u luweh manfaati, minal fasti tinimbang saking cantuk, bikathirin kelawan akeh. Jadi masing-masing memiliki keunggulan, dan di sini lebih unggul al-hijamah daripada al-fasl. Jadi sama-sama bentuk pengeluaran darah kotor, pengeluaran darah-darah yang mengandung penyakit, itu nanti tingkat pelaksanaannya atau tata caranya itu berbeda. Fa inna dama mongko satemene getih iku yang doju mateng apa dam, wa yurawiku lan bersih apa dam, wa yukhriju lan metu apa dam, ila subhil jasadi maring jobone awak, ad-dakhili kang mlebu. Jadi darah ini akan bisa matang, akan bisa bersih, akan bisa keluar. Ya, nanti tergantung tata cara ini. Fatukhriju mongko ngetokake apa al-hijamatu bekam, ma ing barang, la yukhriju kang ora ngetokake, hu ing ma op al-fastu fasad. Jadi cara hijamah dengan fasad ini akan berbeda dalam mengeluarkan darah yang ada dalam tubuh. Jadi ada istilah cantuk bekam, cantuk cutat, dan istilah-istilah yang lain. Walidzalika pangkrona mengkono-mengkono fatukhriju kanat mongko ono apa hijamah iku anfa'a luwih manfaati isibyani maring pira-pira bocah minal fasti tinimbang saking fasad. Jadi karena hal inilah maka hijamah bekam ya, cantuk bungkem ya, itu lebih manfaat terutama untuk anak-anak, untuk usia junior ya, lebih manfaat daripada sekedar fasad cantuk cutat. Walimanan kedue wong layak kuwi kang ora kuat sapa man al fasti ing atase fasad cantuk cutat. Jadi hal ini juga bermanfaat bagi orang yang tidak kuat untuk melaksanakan fasad cantuk cutat tadi. Waqad nasolan teman-teman jelasake sapa al-atibba piro-piro tabib, kalau zaman sekarang dokter bisa ya,
Meskipun tabib masih ada, tapi dokter ini jauh lebih maju, ya. Jauh lebih pesat teknologinya. Ala annal bilada ing atase sak temene pira-pira negara al harrata kang panas iku al hijamatu utawi hijamah fiha ing dalam bilad iku anfa'u luweh manfaati wa adallu lan luweh utama minal fasti tinimbang saking faset andok cepat. Jadi para atibak zaman dulu atau para dokter mungkin perkembangan zamannya, mereka menyatakan dengan jelas ya bahwa negara-negara yang panas, beriklim panas ya, itu al-hijamah lebih bermanfaat dan lebih utama daripada al-fasad, canduk bekam, canduk bungkem, lebih utama daripada canduk cutat. Waktu tahabu lan disunahake fi wasati syahri. Jadi naibul fa'ilnya waktu tahabu itu ke al hijamah. Lan disunahake apa hijamah fi wasati syahri, dalam tengahnya bulan. Wa ba'da wasatihi lan dalam sause tengahnya syahr. Jadi untuk hijamah ini dianjurkan, disunahkan di tengah bulan, artinya tidak di awal bulan atau tidak di akhir bulan. Nah, disunahkan ini di tengah bulan dan setelah tengah bulan. Wabil sunnati lan kelawan sekabehane fir rub'i ing dalam seprapat atsalisi kang kaping 3 min arba'i syahri saking pira-pira prapatane ulan. Jadi kesimpulannya secara global, ya, total jenderal itu 1/4 yang ketiga dari bulan, ya, yang dibagi menjadi 4 periode. Ya. Jadi 1 bulan misalnya dibagi 4, nah 1/3 yang ketiga ini, nah itulah yang sangat dianjurkan untuk melaksanakan hijamah. Li'anna dhamma karon sak temene gede fi awal syahri ing dalam kawitane bulan iku lam yakun ora ana apa dam ba'du ing dalam sause awal qad haja teman-teman ubah-ubah apa dam wa tabayyagha lan akeh apa dam. Ini dengan alasan karena darah di awal bulan itu tidak ada. Jadi kalau setelahnya lah itu baru darah itu bergejolak dan bertambah banyak. Wa fi akhiri lan ing dalam akhire syahr yakunu ono apa dam iku qad sakana teman-teman anteng apa dam. Dan di akhir bulan darah itu menjadi tenang. Wa amma fi wasatihi lan anapun ing dalam tengah syahr wa bu'aidihi lan adoh sidike syahr fayakunu mongko ana apa dam iku fi nihayatit tazayyudi dalam katoke tambah. Jadi kalau di tengah bulan atau setelahnya sedikit, maka darah itu menjadi puncak bertambahnya darah ini. Jadi itulah kesempatan terbaik untuk melaksanakan bekam. Saya kira cukup untuk kitab yang satunya, dan kita lanjutkan Al-Mawa'il, dibuka halaman yaitu 16. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca di halaman yang deretan paling atas. Warawalan riwayatake sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah,
wairuhuma lan liyane Turmudi lan Ibnu Majah marfu'an hale rupa hadis marfu'. Imam Turmudi, Imam Ibnu Majah dan selain mereka meriwayatkan hadis secara marfu', yakni sampai kepada Rasulullah SAW. Kullu kalamin utawi saben-saben, nah kita idhofahkan. Ini ada idhofah yang bertubi-tubi. Kullu kalami ibni Adam utawi kabehane ucapane anak Adam. Anak Adam itu anak cucu Nabi Adam, keturunannya berarti manusia. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku aku keturunan Nabi, yo kabeh keturunan Nabi Adam. Jadi kalau manusia itu pasti ada unsur gen ya, dari Nabi besar, dari Nabi Adam alaihissalam. Ya, kalau keturunan Nabi Muhammad SAW ini menjadi khusus. Istilahnya ada Habib kalau laki-laki dan ada Hababah kalau perempuan. Ada lagi yang mengistilahkan Sayyid ya, atau Syarif. Berarti kalau muannasnya Sayyidah atau Syarifah. Kalau dari jalur Nabi Muhammad SAW nanti adalah dari keturunan Siti Fatimah. Siti Fatimah dengan sahabat Ali tentunya. Jadi nanti menurunkan sampai sekarang. Dan itulah peninggalan Rasulullah, yakni yang pertama Al-Quran, yang kedua keturunan. Jadi mereka harus tetap kita hormati, meskipun tidak harus kita ikuti kalau mereka sedang melakukan kesalahan atau penyimpangan. Jadi hormat, ta'zim itu tetap harus ada ya, karena itulah yang diisyarahkan oleh Allah dalam Al-Quran ya. Illa muwaddata fil qurba. Jadi tidak diminta apa-apa kecuali berkasih sayang kepada kerabat dan keturunan Rasulullah SAW. Kita lanjutkan. Iku alaihi melarat ing atase kul lalahu ora manfaat ing atase kul. Jadi setiap perkataan anak Adam, semua perkataan manusia itu akan membahayakan dirinya, bahkan tidak bermanfaat untuknya. Kecuali apa ini? Illa amron, kejaba perintah, bima'rufin, kelawan kebagusan, au nahyan utawa nyegah, amungkarin saking larangan, au zikron utawa nyebut lillahi maring Allah. Jadi semua perkataan manusia itu akan sia-sia, bahkan akan mencelakakan dirinya, tidak bermanfaat untuknya, kecuali kalau ada unsur ini. Perintah kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan, dan di situ menyebut asma-asma Allah. Jadi segala yang berhubungan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah, inilah yang akan bermanfaat untuknya. Jadi kalau tidak, nanti akan mengikuti hawa nafsu. Jadi kadang orang berkata itu menggebu-gebu ya. Dia mengikuti olah pikirnya sendiri, otak-atik akalnya. Belum lagi nanti hawa nafsunya yang bergejolak. Dia berhasrat ingin memenuhi kebutuhan, kesenangan pribadinya sak penak wedhule dhewe. Belum lagi nanti ada bisikan-bisikan setan, ada tipu daya, bujuk rayu dan sebagainya. Jadi kalau berkata-kata memang kita harus berhati-hati, karena lesan ini banyak memasukkan ke surga, juga banyak memasukkan ke neraka bagi pemiliknya.
Jadi kalau sahabat Abu Bakar itu saking hati-hatinya terhadap lisannya sampai batu ditaruh di mulutnya. Cara Jawane ngemut watu biar tidak sembarangan berkata-kata, biar tidak seenaknya sendiri mengucapkan apa yang menjadi gejolak hati. Warawalan riwayatake sop Abu Syekh marfu'an hale rupa hadis marfu'. Abu Syekh meriwayatkan secara marfu' sebuah hadis, aktsarun nasi utawi luwih akeh menungso apane dunuban dosane, jamak ya, pira-pira dosane iku aktsaruhum luwih akeh menungso apane kalaman omongane fima ing dalam barang layakni kang ora maedai apa ma him ing nas. Manusia yang paling banyak dosa-dosanya adalah manusia yang paling banyak perkataannya dalam hal yang tidak berfaedah untuknya. Jadi perlu diingat, semakin banyak berucap dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, justru akan semakin menjerat dirinya, akan menjatuhkan dirinya. Fa'alaika mongko netepano sira ilzam bisumti kelawan meneng fi jami'il ahwali dalam sekabehane pira-pira tingkah. Maka senantiasalah kamu diam dalam setiap keadaan. Wala tatakallam lan ojo ngomong sira illa bima kejaba kelawan barang fihi kang iku ing dalem ma salahu dinika utawi baguse agama sira au dunyaka utawa donya sira. Jadi jangan sekali-kali berkata-kata kecuali tentang sesuatu yang ada kebaikan bagi agamanya, dunianya, dan lainnya. Jadi kalau orang cerdas itu akalnya dikedepankan daripada lidahnya ya. Tapi kalau orang bodoh, lidahnya dulu dikedepankan daripada akalnya. Jadi seakan-akan akalnya orang cerdas itu di belakang lidahnya, sedangkan akalnya orang bodoh itu berada di depan lidahnya. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.